Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Besar tak dapat dihimbau gelar, kecil tak dapat disebutkan nama. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita isi kajian kita pada malam ini dengan tema menerapkan kandungan-kandungan makna haji dalam kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita tentang haji. Apakah Ustadz sendiri sudah haji? Alhamdulillah belum. Sebagian jamaah menginginkan ketika tema itu tentang haji, mereka menginginkan Ustadz yang menyampaikan itu kalau bisa sudah pernah haji. Itu ada baiknya. Ketika materinya tentang bab nikah, tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka jamaah menginginkan kalau bisa ustaz atau ustazahnya yang sudah berkeluarga. Tapi ini tak bisa diterapkan dalam semua materi Bapak Ibu. Andaikan materinya tentang azab kubur, lalu kita minta ustaz yang menyampaikan itu ustaz yang pernah diazab di kubur, kemana mau kita cari? Nah, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi makna kajian kita pada malam ini. Tentunya kita merujuk apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah disyarah atau diperjelas oleh para ulama kita. Inilah yang kita ingat, inilah yang kita perdalam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam ini kita berada pada malam yang ke-25 di bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Sebelum kita berada di bulan Zulhijjah ini kemarin, kita berada di bulan Zulqa'dah, bulan ke-11. Setelah habis Zulqa'dah kita masuk ke Zulhijjah hingga saat ini, bahkan kita sudah memasuki bagian akhir di bulan Zulhijjah ini, bulan ke-12. Habis Zulhijjah ini nanti maka insya Allah kita akan masuk ke bulan Muharram.
3 bulan dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan haram. Apa artinya bulan haram? Bulan terhormat, bulan yang mulia, bulan di mana kita diharamkan berbuat dosa maksiat kepada Allah. Berarti habis 3 bulan ini nanti boleh buat dosa Pak Ustaz? Bukan begitu. Maksudnya adalah bahwa larangan berbuat dosa pada bulan-bulan haram itu larangannya lebih kuat. Dengan bahasa lain, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita hidup di bulan-bulan haram yang kita lakukan justru maksiat, dosa, lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ada 4 bulan haram itu. Satu lagi adalah Rajab, yang dalam hadis Nabi sebutkan namanya Rajab Mudhar. Kalau kita lihat firman Allah dalam surah Al-Quraisy, di situ dapat kita pahami bahwa di Arab itu ada 2 musim. Ada musim panas, ada musim dingin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ada 2 kebiasaan suku Quraisy pada musim panas dan musim dingin. Pada musim panas mereka melakukan perjalanan ke suatu negeri untuk melakukan perdagangan, ya, dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu pada musim dingin mereka kembali melakukan perjalanan tapi menuju negeri yang lain, yang di sana banyak hasil pertaniannya dan mereka pun mendapat keuntungan yang besar. Nah, ini anugerah, ini nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Jadi Allah ingatkan dulu dengan nikmat, lalu setelah itu Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Nah, jadi ada di situ 2 musim, as-syita, as-saif, musim panas, musim dingin. Di tempat kita selain ada 2 musim itu juga banyak lagi musim-musim yang lain. Di tempat awak ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim matoa, juga ada musim kawin. Nah, musim kawin ini biasanya orang-orang tua kita dulu mengambil pada hari baik, bulan baik. Yang ingin kita sampaikan bahwa dari Zulqa'dah kemarin lanjut ke Zulhijjah saat ini, lanjut nanti ke Muharram, 3 bulan berturut-turut ini kita berada pada hari baik, bulan baik. Bahkan pada bulan Zulhijjah ini Allah letakkan 2 ibadah besar di dalamnya. Yang pertama ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Fokus kajian kita adalah bagaimana pelajaran-pelajaran, makna-makna yang terkandung dalam rangkaian ibadah haji itu mampu kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ini tidak hanya bagi yang sudah pernah haji saja, tapi bagi semua kita orang Islam. Karena haji itu termasuk salah satu rukun Islam, hal yang pokok dalam Islam. Kita yang sudah mampu daftar berangkat ketika waktunya tiba. Kita yang belum mampu, maka setidaknya kandungan-kandungan makna dari rangkaian ibadah haji itu sudah mampu kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi memang makna-makna dari ibadah yang sudah kita kerjakan ritualnya itu harus mampu kita pahami, kita bawa dalam kehidupan. Itu namanya ibadah yang berbuah, ya kan? Amal yang berbuah. Maka kita tak boleh merasa puas, merasa selesai dengan kita melakukan ritual-ritual ibadah itu saja. Dan kalau boleh kita bilang bahwa seluruh ibadah itu
pasti buahnya adalah perilaku baik dalam kehidupan. Solat, Allah katakan innas shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika dia rajin aktif melaksanakan solat dan memang dalam keseharian dia sudah menjauhi perbuatan keji dan mungkar, ini tanda solat yang dia kerjakan ini insya Allah makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya ada orang dia solat, dia aktif berjamaah di masjid, tapi kadang belum jauh lagi setelah solat, masih dalam masjid, sedang buka mukena, dah mulai pula berghibah di situ, baru siap solat. Nah, ini pertanda buruk ini. Dia sudah solat tapi belum mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Di antara makna dari solat yang harus kita terapkan dalam kehidupan, dan bahkan ini boleh kita bilang sebagai ruhnya solat, adalah sujud. Kita tahu sujud itu 2 kali kita lakukan dalam setiap rakaat. Betul Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa sujud ini penting, bahwa sujud ini mengandung makna yang luar biasa untuk harus kita terapkan dalam kehidupan. Apa di antara makna yang harus kita pahami dari sujud untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Sujud kita tahu bentuknya adalah kita meletakkan wajah kita di saat sujud di hadapan Allah di tempat yang paling rendah. Wajah kita letakkan di tempat yang paling rendah, sejajar dengan telapak kaki kita. Bahkan maaf, bokong kita lebih tinggi daripada wajah kita di saat kita sujud. Padahal Bapak Ibu, anggota tubuh kita yang paling mulia, yang paling penting itu apa? Wajah. Kita menyebut seseorang cantik, tampan, ganteng, itu patokannya apa? Wajah. Kan tak ada kita sebut cantik dia ya. Dari mana Ibu tahu? Saya tengok sikunya tadi. Tak ada cantik berdasarkan siku. Pasti wajah. Sangat penting wajah ini. Maka tak heran ibu-ibu banyak biaya untuk perawatan wajah. Banyak krimnya ibu tu. Ada krim ba'da subuh, ada krim duha, ada krim ba'da zuhur, ada krim sampai ba'da isya malam. Tujuannya apa? Agar wajah bagus, agar wajah kinclong. Apa istilahnya Bu? Glowing. Yang penting wajah, tangan nantilah Pak Ustaz. Maka tak heran beda warna wajah dengan warna tangannya. Ya kan? Pentingnya wajah. Di saat sujud, wajah yang begitu penting ini, wajah yang begitu mulia ini, kita letakkan di tempat yang paling rendah di hadapan Allah. Apa makna yang harus kita bawa ke dalam kehidupan? Bahwa janganlah sombong, bahwa kita di saat sujud di hadapan Allah, kita mengaku lemah, kita mengaku rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong dalam keseharian. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan ibadah haji, ada hadis riwayat Imam Ahmad. Ini sehubungan dengan saat ini kita masih dalam suasana menyambut kepulangan, barangkali ada kerabat kita, keluarga kita, jemaah kita yang menunaikan haji pada tahun ini. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, apabila kamu berjumpa dengan orang haji, ya, orang yang baru menunaikan ibadah haji, apabila kamu berjumpa dengan dia, apa anjuran dari Nabi SAW? Fasallimuhu, ucapkanlah salam kepadanya, dan berjabat tanganlah dengan dia, dan mintalah doa ampunan dosa kepadanya. Artinya bukan dia yang mengampunkan dosa, kita minta doa ke dia agar dia mendoakan kita kepada Allah agar kita diampunkan dosa. Itu maknanya.
mintalah kepadanya doa agar kita diampunkan dosa oleh Allah sebelum dia masuk ke rumahnya. Karena sesungguhnya dia telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang. Kata Nabi SAW, apabila kamu berjumpa dengan orang yang haji, maka ucapkanlah salam kepadanya, jabatlah tangannya, dan mintalah doa ampunan dosa kepadanya sebelum dia masuk ke rumahnya. Karena dia adalah orang yang telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dasar, inilah alasan kenapa harus ada acara penyambutan jamaah haji, Pak Ustaz. Mereka kan masih ingat jalan pulang ke rumahnya. Bukan itu masalahnya. Tapi akan ada kebaikan, akan ada keberkahan yang kita dapat ketika kita menjumpai, menemui orang yang baru saja pulang dari ibadah haji. Berdasarkan hadis ini, Nabi menyebutkan sebelum dia masuk ke rumahnya. Nah, ini waktu yang paling utama ini, Bapak Ibu. Namun ada pendapat dari ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak hanya sampai dia masuk ke rumahnya, tapi selama 40 hari dari kepulangannya. Sering-seringlah minta didoakan kepada orang yang baru pulang dari haji. Kemudian dalam hadis tadi, Nabi menyebutkan mintalah doa ampunan dosa. Kenapa Nabi menyebutkan doa agar diampunkan dosa? Menunjukkan bahwa kita manusia tidak pernah luput dari dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pernah berbuat dosa. Ya. Nah, maka Nabi sebutkan dalam hadis ini, mintalah kepadanya doa ampunan dosa. Pak Ustaz, boleh tidak kalau yang kita minta itu selain doa ampunan dosa, Pak Ustaz? Boleh. Saya banyak hajat sebenarnya, Pak Ustaz. Ya, minta didoakan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, lancar urusan. Nah, ini harapan kita semua ini. Saya minta didoakan hendaknya menantu yang akan datang ni orang baik hendaknya, Pak Ustaz, karena menantu yang ada ni macam hantu aja semuanya, katanya kan. Boleh, tapi jangan lupa yang paling utama adalah doa ampunan dosa. Dari hadis ini kita juga diingatkan bahwa kita memang dianjurkan untuk sering-sering minta doa kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tak tahu siapa doanya yang mustajab, yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama mengajarkan kita untuk itu. Sering-sering minta doa, saling mendoakan. Mana buktinya bahwa Islam mengajarkan kita untuk itu? Menebarkan salam. Ya. Islam mengajarkan kita ketika bertemu salam. Ketika akan berpisah, salam. Sederhana. Tapi kalau boleh kita jujur, belum semaksimalnya ini kita amalkan. Apalagi ketika akan berpisah, mau pergi jauh nih, ada keluarga, ada anggota keluarga mau berangkat jauh. Keluarga yang tinggal ikut mengantar sampai depan rumah, sampai ke kendaraan. Kadang hilang salam itu, diganti oleh yang lain. Kadang apa? Dada. Ya, Bapak Ibu. Dada papa, dada mama, dada opa, tak ada salam. Sekarang saya tanya, apa arti da itu, Bapak Ibu? Ada yang tahu enggak? Jangan-jangan memang tak ada arti. Ya kan? Nah, ternyata dalam agama kita tidak itu. Assalamualaikum, doa. Ya. Nah, maka ketika ada orang punya prinsip, dia katakan begini, Bapak Ibu. Saya, Pak Ustaz, tak banyak ilmu tentang agama nih, Pak Ustaz.
Tapi insya-Allah Pak Ustaz, apa yang saya tahu itu yang saya amalkan. Bismillah yang saya dapat, bismillah itu yang saya amalkan Pak Ustaz. Ini hebat ini. Ya. Karena mengamalkan ilmu ini sama pentingnya dengan mencari ilmu. Nah, barangkali kita sudah banyak yang berilmu tentang urusan-urusan agama, tapi kalau boleh kita jujur, belum semua ilmu yang telah kita miliki tentang agama ini yang sudah mampu kita amalkan. Padahal kita tahu kewajiban terhadap ilmu itu 3. Mencari ilmu di saat kita belum berilmu, mencari tahu wajib hukumnya. Setelah ilmu kita dapat, kita tahu hukumnya, kita tahu ketentuannya. Kewajiban berikutnya adalah mengamalkan ilmu, mempraktekkan, berbuat sesuai dengan ilmu yang telah kita ketahui tadi. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu kepada yang belum berilmu, memberitahu kepada yang belum tahu. Jadi kalau ada nanti yang bertanya, Bu, apa kaji Pak Ustadz tadi malam? Jangan dijawab pula, makanya hadir Bu. Jangan gitu. Kasih tahu aja. Ya kan? Karena mengajarkan, memberitahu yang belum tahu itu juga kewajiban kita. Nah, jadi jangan lagi kita pada level menuntut ilmu, tapi jangan lupa sejalan sebenarnya. Menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang sudah kita miliki ilmunya, mengajarkannya kepada yang belum tahu, ini sama posisinya, kewajiban kita. Nah, jadi salam itu adalah doa. Dan doa itu adalah ibadah. Maka tak boleh asal kita berdoa nih Bapak Ibu. Zikir itu ibadah. Maka zikir tak boleh asal. Ada orang kadang katanya berzikir, di jarinya tasbih, alat untuk berzikir, tapi mata ke sinetron. Ya kan? Judulnya bahaya pula. Ya kan? Judulnya bahaya pula tentang perselingkuhan. Itu semangat nih ibu. Ya kan? Apakah akan fokus, akan khusyuk, akan ada penghayatan terhadap makna zikir yang dia lakukan itu? Kira-kira mana dia yang lebih fokus? Ke sinetronnya atau menghayati zikirnya? Ke sinetronnya. Ketika geram dia, matilah. Gitu katanya. Ngomong-ngomong sendiri dengan TV itu. Nah, maka jangan heran kalau zikir tidak kita temukan manfaat seperti yang disebutkan oleh Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Tak ada jaminan kecuali untuk menenangkan hati itu kecuali dengan berzikir kepada Allah. Ketika hati resah gelisah. Bapak Ibu pernah dengar istilah resah gelisah? Pernah Pak? Itu tanda bahwa kita tak muda lagi. Ya kan? Karena istilah zaman anak muda sekarang galau. Ya kan? Adapun resah gelisah, gundah gulana, ini bahasa-bahasa dulu. Ya kan? Tak ada cara, tak ada jaminan untuk menenangkan kecuali zikir kepada Allah. Termasuklah zikir setelah sholat Bapak Ibu, luar biasa. Maka kita tak habis pikir juga, ya kalau memang tak ada keperluan mendesak, kenapalah dia keluar tidak ikut berzikir. Dalam hadis Nabi katakan ketika seseorang berzikir sabbahallaha, dia bertasbih mensucikan Allah dengan membaca subhanallah salasan wa salasin 33 kali. Dia tambah lagi hamidallah, dia puji Allah, membaca tahmid alhamdulillah salasan wa salasin 33 kali pula. Dia tambah lagi dengan takbir, bunyinya Allahu Akbar 33 kali pula. Berapa totalnya itu Bapak Ibu?
Dia sempurnakan menjadi 100. Yang 100 itu dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa balasannya Nabi sebutkan dalam hadis? Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Luar biasa. Jadi sebenarnya banyak amal yang sederhana tapi balasannya luar biasa. Nah, kembali kepada salam tadi. Salam adalah doa dan doa adalah ibadah. Viral hari ini di medsos, banyak kita yang barangkali mengikuti tentang mengucapkan salam lintas agama bagi seorang muslim. Ya. Ketika dia berpidato, menyampaikan sambutan, yang hadir tidak muslim semua, maka dia pun memakai salam persis semua agama. Karena dia muslim yang berpidato ini, dia pakai salam persi Islam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dia tambah dengan salam lain, salam. Dia tambah lagi persi agama lain, namo budaya, salam kebajikan, om santi-santi. Om itu apa, Pak? Om Swastiastu. Saya karena sering ceramah tentang ini agak lancar pula sedikit. Biasa payah menyebutnya, ya kan? Om Swastiastu kalau saya tidak salah. Nah, jadi ada fatwa dari fatwa MUI dari salah satu provinsi di negara kita ini, itu intinya melarang seorang muslim mengucapkan salam persi agama lain yang ada muatan akidahnya, yang ada muatan keyakinan. Namo budaya. Mungkin kita menganggap selama ini budaya itu kan ya biasalah Pak Ustadz, budaya. Ternyata tidak. Itu artinya terpujilah Sang Buddha. Termasuklah yang om-om tadi itu, ya kan? Itu adalah panggilan mereka untuk Tuhan mereka yang pastinya bukan Allah. Nah, ini kan ada muatan akidah, ada muatan keyakinan. Nah, Islam dalam hal seperti ini tegas, lakum dinukum waliyadin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini juga ya sesuatu hal yang tentunya perlu kita menyesuaikan. Ya, sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang ada dalam agama kita. Tentang muamalah, tentang sosial kemasyarakatan, tentang toleransi, jangan ajari Islam tentang toleran. Islam sangat toleran. Buktinya apa? Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat bagi alam semesta. Termasuklah tentang ibadah yang belum lama kita laksanakan, kurban. Satu pertanyaan sering muncul, Pak Ustadz, boleh tidak membagikan daging kurban ini ke saudara kita non-muslim? Dari 4 imam mazhab ada 1 yang mengatakan makruh. Yang haram tak ada. Kalau kurbannya kurban sunat, kurban biasa. Tapi kalau kurbannya kurban wajib seperti kurban nazar, maka ini penerima dagingnya mesti muslim semua. Nah, artinya boleh secara umum membagikan daging kurban itu kepada saudara kita non-muslim. Kalaupun ada yang mengatakan tak boleh, itu makruh, tak sampai kepada haram. Ini salah satu bukti bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Hewan yang kita sembelih, insya Allah mereka bisa merasakan manfaatnya. Tapi hewan yang mereka sembelih belum tentu kita boleh menerima. Ketika sapi mereka dengan sapi kita berbeda. Awak sapi kaki panjang, dia sapi kaki pendek. Itu tak boleh.
Ya kan? Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jelas Islam itu rahmat bagi alam semesta. Satu poin tadi tentang anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui ya atau ya kita berjumpa dengan orang yang haji. Itulah anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentu mesti memahami kandungan-kandungan makna dari ibadah haji itu, segala rangkaian ibadah haji itu untuk kita terapkan dalam kehidupan. Di antaranya tentunya banyak Bapak Ibu, kita sampaikan di antaranya. Ketika jamaah haji memakai kain ihram. Apa warna kain ihram ini Bapak Ibu? Putih. Tidak berjahit bagi laki-laki. Ya, dan mesti seperti itu. Siapapun jamaah hajinya, walaupun dia orang nomor 1 di negaranya, walaupun dia orang paling kaya di negaranya, tak boleh request sesuai permintaan masing-masing. Pak Ustadz, saya tak suka warna putih nih, saya suka warna unyu-unyu Pak Ustadz. Boleh tak kain ihram saya nih ungu? Tak boleh, balik aja. Ya kan? Ini artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Begitulah kita hamba-hamba Allah ini dalam pandangannya. Tidak Allah pandang strata sosial kita. Ketika jamaah haji memakai kain ihram, tak berlaku di situ dia pejabat, dia konglomerat, dia orang kaya. Tidak. Allah tak bedakan hambanya berdasarkan itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat kepada bentuk rupamu. Wala ila ajsamikum. Allah tak melihat kepada bentuk fisikmu. Yang tinggi semampai, yang kurang tinggi, yang berat badannya ideal, yang berat badannya kurang alias kurus, yang berat badannya berlebih, ini paling banyak, jangan minder. Allah tidak membedakan kita berdasarkan itu. Wala ila amwalikum. Allah tak melihat kepada hartamu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dua yang Allah lihat dari kita, hatimu dan amal perbuatanmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bagus takwanya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Setiap kita punya kesempatan, punya peluang untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Karena modalnya bukan bentuk fisik, modalnya bukan harta, modalnya bukan pangkat jabatan. Hati dan amal perbuatan. Jadi yang penting tu hati Pak Ustaz. Iya, tapi jangan disalahpahami. Setelah kajian ni besok ibu tu kemana-mana tak berjilbab je lagi. Kenapa tak berjilbab ni Bu? Oh yang penting hati baik Pak Ustaz. Apalah arti jilbab di kepala kalau hati tak baik? Ini sesat ni. Ya. Ini orang yang memahami urusan agama meluas kemana-mana. Yang penting hati baik, sehingga perintah-perintah yang lain tu seakan-akan tak perlu. Ini salah. Ya. Kemudian kain ihram itu juga mengajarkan kita, mengingatkan kita jangan lupa bahwa nanti ketika kita kembali pulang menghadap Allah, kain yang kita bawa hanyalah beberapa lapis kain putih pembungkus badan. Seterhormat apapun pakaian kebesaran kita saat ini, seterhormat apapun pakaian kedinasan kita saat ini, dengan segala macam atribut pangkat jabatan penghargaan, jangan sombong dengan pakaian, jangan sombong dengan seragam. Termasuk ibu-ibu seragam majelis taklim. Tambah lagi kalau itu masih nyicil.
Sombong pula. Dia bandingkan dengan majelis taklim sebelah. Belum punya mereka lagi Pak Ustaz. Kami alhamdulillah punya kan. Kalaulah ada maksud sombong, nauzubillah. Ada terjadi ketika dia memakai pakaian dinas tertentu, oh keluar rasa baganya Pak. Sombongnya, nauzubillah. Makanya agama mengajarkan, Nabi mencontohkan sederhana. Sederhana. Kita baca dalam sejarah, Nabi itu seorang pemimpin kekasih Allah, pemimpin umat. Beliau masih memakai pakaian yang bertambal. Kalau dikatakan, oh mungkin ekonomi Nabi memang susah Pak Ustaz, sampai-sampai tempat tidur Nabi itu terbuat dari pelepah kurma, berjejak pipi Nabi ketika bangun tidur, mungkin faktor ekonomi Pak Ustaz, memang susah Nabi. Nauzubillah. Demi Allah, Nabi tidak miskin. Nabi tak miskin, Nabi kaya. Mana bukti? Ketika menikah dengan Khadijah, mahar nikah Nabi itu luar biasa. Dari unta, sekian ekor unta, miliaran rupiah nilainya dengan uang kita hari ini. Dan itu harta beliau. Ada anak bujang kita menikah zaman sekarang, maharnya sampai miliaran, yang dari harta dia. Tengok-tengok dulu. Mahar nikah yang sering kita dengar apa Bapak Ibu? Seperangkat alat sholat. Ku terima nikah anak bapak, seperangkat alat sholat, seperangkat sholat. Mana sampai 1 miliar seperangkat alat sholat tuh? Ya kan? Ada satu-satu yang ditambah dengan dan sebentuk cincin emas. Satu-satu ada. Tunai. Nah itu pun yang beli cincin itu belum tentu duit laki-laki itu. Duit bapaknya, duit maknya. Duit laki-laki itu dah habis beli chip. Ya kan? Kadang kongsi pula dengan bapaknya beli-beli chip. Nauzubillah, hancurlah sudah. Ya kan? Ini parah nih Bapak Ibu kalau ada yang macam itu. Masih mending ketika ada seorang ayah bilang ke anaknya begini, "Nak, cukup bapak aja tak jadi orang ya," katanya. Ah, ini ada pula persi macam ini Bapak Ibu. Mengaku bapak ini dia tak jadi orang, tak jadi apa lah, jadi hantu mungkin ya tak. Ah, cukup bapak aja tak jadi orang, kau jangan katanya. Akhirnya dia usahakan bagaimana anak ini jadi orang. Nah, itu mending juga tuh. Tapi tetap tak benar juga kalau si bapak ini tak ada upaya untuk memperbaiki diri begitu. Karena bagaimanapun apa yang dilihat oleh anak itulah didikan yang paling melekat dan membentuk tumbuh kembang mental seorang anak. Apa yang dilihatnya dalam rumah tangga. Nah, tapi itu ada mendingnya dibandingkan bapak dan anak yang kongsi dalam keburukan tadi. Itu dah hancur sudah. Tak ada lagi wibawa sebagai orang tua di depan anak. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Sujud tadi di antara maknanya jangan sombong. Kain ihram juga begitu, jangan sombong dengan pakaian. Makanya salah satu nama Allah itu itu dia, Al-Mutakabbir. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Allah sangat benci kalau ada yang selain dia sombong. Allah murka kepada iblis, sangat murka, sampai-sampai Allah nyatakan tempatnya di neraka. Kenapa? Karena iblis itu sombong. Apa yang disombongkannya Bapak Ibu? Ketika disuruh sujud di saat Allah telah menciptakan Adam, apakah dia mau? Tidak. Apa alasannya? Merasa dirinya lebih baik karena tercipta dari api, sementara Adam Allah ciptakan dari tanah. Dijelaskan oleh ulama tafsir Bapak Ibu, kalau bahasa kitanya, iblis ini sombong, tapi parahnya lagi tak jelas yang disombongkannya itu. Coba kita jawab, kira-kira apa kelebihan api dibanding tanah? Ya kan? Apa lebihnya api dibanding tanah? Boleh dibilang tak jelas juga. Ikulah kore-kore tak menontu tu Bang. Sombong-sombong tak jelas. Sombong tapi tak jelas pula apa yang disombongkan. Ini bahasa Instagramnya, ini parah ini. Ya kan? Itu bahasa anak mudanya. Itulah iblis.
sampai Allah murka. Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Kenapa? Karena sombong, mengaku sebagai Tuhan. Nah, maka memang sifat sombong ni jangan sampai ada pada diri kita. Maka tak heran banyak makna dari ibadah dalam Islam itu bahwa yang harus kita wujudkan dalam kehidupan, jangan sombong. Termasuklah tentang pakaian. Makanya dalam Islam dilarang yang namanya isbal. Apa isbal ni Pak Ustaz? Nabi katakan musbil ya adalah satu kelompok nanti yang di hari akhir Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau berbicara dengan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Ada 3 golongan. Satu dari yang 3 itu adalah al-musbil. Siapa al-musbil ini? Pelaku isbal. Itu aja Pak Ustaz. Musbil, isbal, awak tak paham apa itu isbal. Isbal itu adalah laki-laki atau orang, ini arahnya ke laki-laki memang, ya bapak-bapak, laki-laki yang 2 mata kakinya tertutup oleh ujung kainnya, oleh ujung celananya, oleh ujung kain sarungnya, oleh ujung jubahnya, tertutup 2 mata kakinya. Apakah titik sampai di situ? Belum. Kalau ada maksud sombong, itu dia yang tak boleh. Ketika Abu Bakar mendengar Nabi menyampaikan itu, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, salah satu kain saya ini terjulur atau panjang sampai menutup 2 mata kaki saya, tapi tak ada maksud sombong dari hati saya, maka engkau tak termasuk, wahai Abu Bakar." Nah, jadi yang tak boleh itu sengaja membuat berjuntailah, ya kan? Panjanglah, tapi ada maksud sombong. Kenapa itu dilarang? Karena ternyata ini dulu adalah kebiasaan para raja, para petinggi, para pembesar dari Persia dan Romawi kuno. Raja-raja Persia dan Romawi kuno ketika mereka berkunjung ke satu negara, itu sengaja mereka memakai pakaian-pakaian kebesaran, dibuat ujungnya itu berjuntai, ada dayang-dayang khusus untuk membawa pakaian raja-raja yang terjuntai tadi. Tujuannya apa? Menunjukkan bahwa mereka ni orang hebat, orang penting. Ada sombong. Ini yang tak boleh. Maka Nabi mengajarkan sederhana, ya, karena kalau berlebih-lebihan itu pasti jatuhnya nanti sombong. Pakaiannya, bajunya, gamisnya mahal, terinjak oleh kawannya sedikit, ngamuk-ngamuk dia ke kawan, baik-baiklah mata awak tu, katanya mahal baju saya ni, katanya akan sombong jadi. Terbeli HP awak tu satu, katanya sombong kalau berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah di antara kandungan makna penting. Baru satu dari ihram, dari kain ihram yang harus kita pahami, makna itu kita terapkan dalam kehidupan. Nah, bagi yang sudah haji, ketika dia mampu menerapkan kandungan-kandungan makna ini menjadi tanda bahwa insya Allah hajinya mabrur. Mudah-mudahan kita yang sudah pernah haji kita dicatat sebagai haji yang mabrur. Kita yang belum berangkat, pada waktu yang tepat nanti dalam pandangan Allah, Allah izinkan kita untuk sampai ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.